Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami ITV. Pada kesempatan kali ini berbeda dari video-video sebelumnya, karena kali ini kita akan membahas dan menjelaskan apa itu bagan alir atau flowchart. Nah, ilmu yang satu ini biasanya awal dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer dan biasanya digunakan untuk membentuk bagan alir program-program di mata kuliah algoritma pemrograman atau ALPRO. Nah, sebelum kalian belajar program lebih jauh, flowchart memang harus dipelajari dulu. Setidaknya kalian tahu dasar-dasarnya seperti apa. Oke, kita langsung saja. Apa sih flowchart itu? Flowchart menurut Wikipedia yaitu merupakan bagan alir atau bagan arus algoritma, dan kalian bisa baca sendiri. Namun di sini saya akan menjelaskan flowchart menurut bahasa kita sehari-hari saja. Flowchart itu adalah susunan bagan yang berisi simbol-simbol untuk menyelesaikan suatu proses kerja. Saya akan contohkan. Misalkan kita akan menyelesaikan suatu program yang rumit. Nah, kita kadang berpikir, oh ini sangat sulit. Tapi dengan bagan alir atau flowchart, kita bisa memetakan langkah-langkahnya agar program jadi lebih mudah dipahami oleh logika kita sendiri. Jadi awalnya kita bisa membuat dulu nih, langkah apa pertama yang kita harus ambil. Kemudian langkah kedua apa, hingga seterusnya. Nah, dengan dibuat langkah-langkah seperti ini, bisa memudahkan kita menyelesaikan suatu proses program. Dan kita juga bisa lebih mudah membacanya. Oke, kita langsung saja melihat simbol flowchart. Simbol flowchart itu ada banyak, tapi kita coba lihat yang dasar-dasarnya dulu ya. Ini simbol-simbol flowchart dari Wikipedia. Saya akan menjelaskannya secara singkat. Yang pertama di situ ada garis alir. Garis alir gunanya untuk menunjukkan arah aliran algoritma. Jadi biasanya dari satu proses ke proses lain itu membutuhkan tanda panah ya. Ini digunakan seperti biasa kita menggunakan tanda panah. Kemudian yang kedua itu ada yang bentuknya elips, itu terminal. Jadi dia biasa digunakan untuk menunjukkan awal atau akhir sebuah proses. Jadi biasanya untuk mulai dan untuk selesai. Kemudian yang ketiga ada yang persegi panjang, itu adalah proses dan langkah. Biasanya menyatakan langkah pertama, langkah selanjutnya, itu biasa dihubungkan dengan menggunakan garis alir yang pertama. Kemudian di situ ada yang belah ketupat, itu adalah titik keputusan. Biasanya digunakan saat ada beberapa pilihan langkah, jadi kita bisa menaruh sebuah pertanyaan atau pilihan. Jadi dia akan memilih proses apa yang bisa dilakukan selanjutnya. Kemudian yang ketiga yang bentuk maksudnya yang kelima itu jajar genjang, itu adalah masukan dan keluaran. Masukan dan keluaran biasanya kalau kita mau menampilkan suatu program atau kita meminta pengguna program memasukkan input ya. Kemudian ada yang selanjutnya itu anotasi ya. Anotasi itu biasanya cuma untuk komentar. Ini bukan masuk ke dalam proses, hanya memperjelas detail apa maksud dari sebuah proses. Kemudian predefined proses itu biasanya digunakan untuk kalau kita mau memasukkan suatu proses atau suatu diagram alir yang lain. Jadi kita bisa masukkan proses dari, misalnya kita menggunakan library, itu bisa menggunakan anotasi. Maksud saya predefined proses. Kemudian yang selanjutnya ada inisialisasi, bentuknya ini segi 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang bentuk segi 6 ini biasanya untuk di awal saat kita menentukan variabel-variabel apa yang biasa kita gunakan. Kemudian yang selanjutnya bulat, yang kecil itu konektor, tapi ini konektor untuk yang di halaman yang sama. Kemudian yang selanjutnya juga konektor, dan itu untuk yang konektor di halaman berbeda. Jadi misalnya
program atau flowchart kita ada di halaman pertama, kita bisa masukkan flowchart di halaman ketiga dengan menggunakan konektor luar halaman. Oke, selanjutnya kita akan melihat langsung contoh-contoh flowchart yang sederhana. Kita coba lihat ya. Ini adalah flowchart memasak ya. Yang pertama ada mulai, ditandai dengan garis lonjong. Kemudian mengambil bumbu, itu adalah sebuah proses atau langkah. Jadi dia persegi panjang bentuknya. Kemudian meracik bumbu juga sebuah proses. Lalu mengolah masakan. Kemudian ada kotak keputusan. Kotak keputusan ini, apakah garam terasa? Jika tidak, kita bisa kembali ke atas, yaitu mengolah masakan kembali. Dan apabila ia terasa, dia akan menghidangkan masakan. Jadi selama garam belum terasa, dia akan kembali ke atas, sampai garam sudah terasa, baru dia bisa menghidangkan masakan dan selesai. Nah, ini merupakan flowchart yang sangat sederhana ya. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, contoh flowchart selanjutnya. Nah, di sini flowchartnya sudah untuk flowchart lanjutan ya, karena ini sepertinya sudah banyak. Itu diawali dengan start atau mulai. Kemudian di sini ada bentuk seperti ini yang MU, KNS dan KMS, ADM. Nah, itu merupakan konektor. Jadi ada program lanjutannya, tapi tidak di halaman ini, tapi di halaman selanjutnya, di halaman kedua seperti ini. Nah, KNS-nya ada di sini. Sedangkan kalau yang bulat ini merupakan konektor tapi berada dalam satu halaman. Jadi dia ada dua. Nah, di sini duanya. Nah, kemudian kita langsung lihat flowchartnya. Tampil menu utama. Tampil menu utama merupakan output. Jadi dia bentuknya jajar genjang. Kemudian ke bawah dia ada pilihan keputusan, pilih home. Jika true atau dipilih, dia akan kembali ke menu utama. Jika tidak dipilih atau false, maka dia akan ada pilihan lagi atau pilih konsultasi. Jika true, dia ke program KNS. Jika false, dia ke program nomor 2. Nah, ini. Jika false, kita ke pilih kamus istilah. Jika true, dia ke program KNS. Jika false, dia ke pilih login. Jika true, dia ke program ADM. Jika false, dia ke N. Ini sudah flowchart lanjutan ya. Nah, di sini flowchart KNS, flowchart MU juga ada di sini. Jadi di sini kenapa dibuat seperti ini, agar suatu program itu tidak bertumpuk-tumpuk ya. Jadi dia hanya pilihan utama di sini, program subprogramnya sudah ada di sini. Ini untuk yang pemula kita skip saja, karena kalian akan jadi pusing nanti kalau baru mulai sudah membuat flowchart seperti ini ya. Jadi kita lanjut ke yang ketiga. Ini adalah flowchart membuat kopi. Nah, kita awali dengan mulai.
Kemudian langkah, ambil kopi, cangkir, air panas, gula, sendok. Kemudian input, kita masukkan kopi ke cangkir, itu input ya. Kemudian masukkan air panas, itu input lagi. Kemudian masukkan gula ke cangkir. Nah, di sini ada proses aduk selama 1 menit. Kemudian ada pengambilan keputusan apakah sudah tidak terlalu pahit. Jika tidak, maka dia harus memasukkan gula lagi ke cangkir, kemudian diaduk lagi selama 1 menit, lalu ambil keputusan lagi. Jika tidak terlalu pahit iya, maka proses selesai dan kopi selesai. Jadi ini hanya secara kesimpulannya, flowchart itu hanya memetakan pikiran kita, memetakan langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Apa yang pertama, langkah yang kita harus ambil, kedua, apa yang harus kita lakukan. Flowchart itu hanya seperti itu, dan itu mempermudah kalian untuk membuat suatu program yang mungkin kalau hanya seperti ini membuat kopi itu hanya membutuhkan flowchart yang sederhana, tapi kita akan membuat suatu program yang lebih sulit nantinya, yang lebih harus memikirkan banyak langkah, yang harus melakukan bukan hanya satu flowchart tapi banyak langkah lainnya, bercabang-cabang langkahnya. Itu ditandai misalnya kita pergi ke suatu tempat. Jika kita hanya pergi ke pasar, itu kita bisa, oh saya harus ke pasar, membeli ini dan pulang. Tapi kalau kita pergi ke pasar, kemudian kita akan dari pasar kita harus mampir kantor untuk bekerja, dan di tempat kerja kita harus melakukan hal ini. Nah, itu sudah bercabang-cabang. Jadi agar mempermudah pekerjaan kita harus memetakan langkah-langkah tersebut, yaitu dengan menggunakan flowchart ini. Ini selanjutnya, ini flowchart yang menabung, tapi dia tidak diberinya mulai tapi langsung menabung ya. Itu ada langkah mengisi formulir, kemudian ada keputusan memberikan formulir tabungan dan uang, kemudian ini bila kurang melengkapi berkas, bila disetujui mengisikan data ke buku besar. Nah, mengisikan data ini termasuk input, jadi dia ditandai dengan gajar ganjang. Kemudian prosesnya, dokumentasikan formulir, lalu memparap dan memberikan tabungan, kemudian selesai. Selanjutnya ini flowchart matematika, dan ini akan kita buat programnya. Saya akan menggunakan Borland C++ untuk membuat programnya. Kita lihat dulu, kita baca dulu flowchartnya. Dan untuk flowchart ini semakin kalian sering membaca, kalian akan paham bagaimana cara kerjanya. Itu pertama mulai deklarasi variabel. Nah, ini yang saya akan jelaskan, deklarasi variabel. Deklarasi variabel ini itu sebuah inisialisasi. Jadi kita dalam memproses suatu program itu ada variabelnya. Misalnya ini ya, yang kita gunakan sini, ini variabelnya yaitu menghitung tambah. Misalnya kita tidak usah kesini, kita coba saja misalnya saat A ditambah B sama dengan C. Nah, A ditambah B sama dengan C itu adalah sebuah bilangan, tapi suatu bilangan itu harus ada wadahnya agar bisa diproses.
Jadi misalnya 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi yang 1 itu wadahnya di A, yang 2 wadahnya di B, dan yang 3 wadahnya di C. Jadi setiap variabel yang digunakan itu harus mempunyai wadah, dan itu letaknya di deklarasi variabel. Kemudian di sini input nilai X. Jadi nilai X-nya ini belum diketahui, jadi di input, kita yang menginput, kemudian hitung, Y yang menghitung, Y sama dengan 2X plus 6, kemudian ada output cetak nilai X dan Y, dan kemudian selesai. Kita akan membuatnya dalam Borland C++. Di sini saya akan membuat sintak program C++ menggunakan Borland C++. Kita akan buat program menurut flowchart yang ada di sebelah kanan ini ya. Pertama kita buka file, new, text edit. Pertama kita buat dulu headernya ya. Nah, di sini kita buka main, buka kurung tutup kurung, dan untuk membuka program kita buat kurung perawal ya. Supaya tidak lupa kita buat kurung perawal buka tutup, jadi kita tinggal isi di tengahnya saja. Yang pertama di sini mulai dan deklarasi variabel X dan Y. Jadi di sini kita lihat variabel X dan Y ini merupakan tipe data bilangan ya. Jadi di sini saya akan menggunakan tipe data integer. Integer itu biasanya int X. Untuk tipe data kita akan jelaskan juga di video selanjutnya. Lalu kita input nilai X, kita tampilkan agar bisa menginput nilai X. Untuk menampilkan itu checkout ya, dan setelahnya diberi tanda petik seperti ini untuk menampilkan. Dan kita akan simpan di variabel X. Kemudian kita hitung nilai Y-nya. Jadi kita tulis hitung nilainya, Y sama dengan 2 dikali X-nya kita masukkan dalam kurung saja supaya tidak bingung, kemudian ditambah 6. Titik koma jangan lupa ya. Kemudian cetak nilai X dan Y. Jadi kita tampilkan nilai X dan Y-nya. Nilai X adalah tampilkan X-nya, dan di sini saya kasih NDL, ini menyatakan enter ya, jadi biar ada jarak antara nilai X dan nilai Y-nya. Titik koma. Kemudian kita tampilkan juga nilai Y adalah titik koma.
Kemudian selesai, kita tutup. Ini kita simpan dulu ya. Kita beri nama hitung Y. Dan kita coba jalankan. Nah, di sini kita disuruh masukkan nilai X. Kita coba nilai X-nya 2 dan kita enter. Nilai X adalah 2, nilai Y adalah 10. Jadi kita coba hitung manual. Kalau Y itu 2 dan X dikali X-nya 2 kali 2 sama dengan 4, plus 6 sama dengan 10. Jadi Y-nya adalah 10. Jadi di sini sudah benar ya penghitungannya. Jadi begitu cara membuat flowchart agar lebih mudah dinyatakan dalam program. Jadi kita bisa melihat langkah-langkahnya. Mungkin sekian dulu tentang flowchart hari ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang sudah dibahas di dalam video ini, dan kalian juga bisa mencoba untuk membuat flowchart dan dapat mendeklarasikannya dalam program ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.